sebelum kita menganalisa ataupun menganalisa suatu kasus dalam sistem tenaga listrik, pertama sudah adalah kita harus membuat rangkaian sistem tenaga listriknya itu sendiri, seperti yang ada pada gambar modul yang akan kita ikuti. Nah, dapat dilihat sini, ini adalah contoh sistem tenaga listrik dengan menggunakan 3 generator. Nah, untuk pertama-tama kita ambil generatornya, 3 buah generator. Untuk letaknya bisa teman-teman taruh di mana saja. Lalu setelah kita mengambil generator, kita mengambil bus. Kita sesuaikan dengan keadaan yang sesuai dengan di lapangan. Agar apa? Agar cepat kita menganalisis, kita dapat menemukan kasus yang sesuai dengan serupa. Aplikasi etap ini adalah aplikasi yang sangat bagus untuk kita menganalisa suatu kasus seperti sistem tenaga listrik ini sendiri. Nah, dapat teman-teman lihat saat ini saya sedang menggambar sistem tenaga listrik seperti pada gambar modul. Saya baru membuat di bus pertama. Setelah generator pertama, saya mengambil satu buah circuit breaker. Ini circuit breaker gunanya adalah untuk sebagai pengaman ya teman-teman. Lalu saya hubungkan ke bus. Nah, dalam generator 1 kita dapat temukan terdapat 3 buah beban. Lalu ambil satu lagi CB, circuit breaker. Lalu teman-teman ambil trafo. Ambil lagi circuit breaker. Lalu kita hubungkan ke bus 2. Lalu kita pindah ke generator yang kedua. Dapat teman-teman lihat di sini, kita pertama-tama kita mengambil CB terlebih dahulu. Lalu kita ambil bus 3. Lalu kita ambil satu buah CB lagi. Kemudian kita ambil trafo. Teman-teman dalam menganalisa suatu kasus tenaga listrik, teman-teman harus perhatikan dulu gambar rangkaiannya sesuai dengan apa yang sesuai dengan gambar modul ataupun gambar yang teman-teman ingin analisa. Agar apa? Agar keadaannya itu sesuai dan setara ataupun sama persis seperti yang terjadi di lapangan. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi teman-teman lihat saya tadi mengambil satu buah kabel dari trafo, saya hubungkan dengan kabel, lalu ke CB ke circuit breakernya, lalu baru ke bus. Lalu saya pindah lagi ke generator yang pertama. Teman-teman dapat lihat kabel ini gunanya teman-teman sebagai penghubung ya. Jadi teman-teman tahu fungsi kabel itu adalah menghubungkan satu rangkaian satu ke rangkaian yang lainnya, seperti itu. Nah, jadi di sini generator pertama dan generator kedua telah terhubung atau tersinkronisasi ya teman-teman. Sekarang kita akan fokus pada generator yang ketiga. Teman-teman dapat lihat di sini pada generator yang ketiga itu 2 buah circuit breaker dihubungkan dengan satu buah kabel. Lalu kita ambil bus.
kita hubungkan rangkaian yang tadi saya dapat pada gambar, saya menghubungkannya ke bus, dapat lihat seperti gambar, lalu saya hubungkan lagi dengan satu buah kabel. Tentu tidak lupa menggunakan circuit breaker ya teman-teman, jangan lupa. Lalu ambil satu buah kabel untuk menghubungkan keduanya. Jadi gambar yang sedang saya gambar ini itu adalah sebuah rangkaian ataupun sebuah sistem tenaga listrik di mana tiga buah generator ini terinterkoneksi dalam suatu jaringan. Nah, nanti dari rangkaian ini kita akan melihat bagaimana perubahan frekuensinya. Apakah frekuensi itu berada pada di bawah ataupun di atas, nanti kita akan lihat pada contoh kasus yang akan dijelaskan nanti pada video berikutnya. Tapi sekarang saat ini kita fokus untuk menggambar rangkaian sistem tenaga listriknya dulu teman-teman. Jadi kita gambar dulu semua rangkaiannya, setelah itu baru kita analisis kasus seperti apa yang akan kita analisis. Nah, setelah jadi kita fokus pindah. Jadi kita menggambar teman-teman, setelah kita menggambar suatu rangkaian sistem tenaga listrik itu, kita harus menggambarnya bertahap. Agar apa? Agar tidak ada kesalahan. Karena kalau terdapat kesalahan, maka rangkaian ini saat di running ataupun dijalankan tidak akan gagal. Untuk itu kita harus dengan teliti menggambarnya sesuai dengan jaringan yang ada ataupun sesuai dengan gambar pada modul yang teman-teman gunakan. Kita lihat teman-teman, saat kita mengambil dua buah CB dan satu buah CB dan menghubungnya ke trafo, sebelum kita masuk ke bus, kita harus menghubungkannya dengan kabel lalu ke beban. Jadi ini suatu jaringan yang menggunakan 3 buah pembangkit. Kita ambil lagi CB-nya, lalu beban. Kita rapikan teman-teman. Jadi kita menggambar satu sistem tenaga listrik ini tidak asal teman-teman, tapi kita juga harus memperhatikan kerapihannya juga. Karena apa? Agar nanti saat kita masukkan nilai komponennya, kita dapat mengetahuinya dengan baik, tidak asal-asalan. Agar apa? Agar nanti saat kita masukkan nilai komponennya, kita tidak bingung. Jangan sampai contoh misalnya nilai di kabel 1 itu malah ditransferkan ke kabel 7, ataupun misalnya nilai di generator 1 kita masukkan malah ke generator 3, maka yang ada apa? Maka keadaannya tidak akan sesuai dengan apa yang ada di lapangan, dan otomatis analisa kita pasti gagal. Karena apa? Gambar yang kita gunakan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, sehingga menyebabkan kita salah menganalisisnya teman-teman.
Nanti setelah rangkaiannya selesai, tugas selanjutnya adalah kita memasukkan nilai masing-masing komponennya dari setiap komponen yang ada pada sistem tenaga listrik ini. Dapat teman-teman di sini. Jadi sistem tenaga listrik yang akan kami analisis itu telah selesai. Jadi saya pindahkan ke tengah sedikit. Jadi teman-teman dapat lihat bahwa ini adalah sistem tenaga listrik dengan tiga buah pembangkit yang telah terinterkoneksi dalam suatu jaringan. Untuk memasukkan masing-masing nilai dari setiap komponen yang ada dalam sistem tenaga listrik ini, teman-teman hanya lihat dulu kita lihat dulu modulnya teman-teman ya, nilainya itu berapa saja. Contoh kita pada generasi 1 pada modul ini, kabel 1, kabel 2 dan nilainya berbeda-beda teman-teman. Tegangannya generasi 1 itu 13,8 kV, generasi 2 20 kV. Lalu kita masukkan, kita klik saja komponennya, lalu kita ubah. Jadi teman-teman, kita sesuaikan nilai dengan nilainya yang ingin kita ubah, kita sesuaikan dengan modul yang kita gunakan. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan. Itu teman-teman, putarannya RPM-nya biarkan saja seperti ini, jangan diubah. Generasi kedua kita lihat teman-teman yang kita ubah. Nah, yang teman-teman kita ubah di ratingnya itu kita tadi kilovoltnya kan 20, jadi itu yang kita ubah. Di sini kita ubah di sini semua dayanya, terus tegangannya kita ubah. Kita perhatikan teman-teman. Untuk yang lainnya kita biarkan saja default seperti ini. Lalu bebannya kita atur, beban ada berapa bebannya, kita perhatikan teman-teman. Bebannya 15 megawatt ampere, jadi kita ubah. Teman-teman dapat jadi nameplate. Jadi kalau teman-teman mau pindah, jadi teman-teman tidak harus mengklik semuanya. Teman-teman hanya pindah, lihat kursor yang saya arahkan, kita arahkan ke loom, lalu kita atur DMVA nya berapa daya beban yang digunakan setiap bebannya. Supaya apa? Supaya tidak ini menggampangkan kita untuk tidak mengklik semuanya. Lalu kita klik OK. Lalu setelah semua bebannya selesai, setelah kita pindah ke trafo, teman-teman dapat di rating, lalu kita atur di kilovoltnya itu voltage ratingnya. Di primernya teman-teman lihat saya mengaturnya 13,8 sesuai dengan bus. Lalu di sekundernya tetap 150. Lalu pindah ke trafo yang kedua. Teman-teman lihat. Jadi ini teman-teman, tegangan primer atau tegangan yang masuk. Teman-teman tahu kan trafo ada lilitan primer dan lilitan sekunder, seperti itu teman-teman. Lalu kita tetapkan power ratingnya. Jadi teman-teman, kalau kita mau pindah ke komponen lain, dari satu komponen ke komponen lainnya, untuk pada saat sejenis trafo, misalnya trafo, teman-teman hanya tinggal mengklik yang ada di bawah itu, lalu kita arahkan ke komponen keberapa, misalnya trafo 5, kita tinggal ubah saja karena tampilannya sama teman-teman. Kecuali teman-teman ingin pindah dari pengaturannya, misalnya teman-teman dari trafo telah selesai, teman-teman ingin pindahkan pengaturannya ke CB ataupun ke kabel, maka teman-teman klik OK dulu, lalu teman-teman klik komponen lainnya teman-teman ingin atur, seperti itu.
Lalu teman lihat di sini kabel sama semua. Jadi kita hanya tinggal mengatur satu kabel saja, karena kabel itu semuanya sama. Jadi teman-teman tinggal klik kabel, panjangnya 10 km. Teman-teman di physical, lalu teman-teman di infonya teman-teman lihat linknya 10 km, lalu teman-teman cari library-nya. Di sini otomatis sama semua teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengganti satu kabel, otomatis semua kabelnya itu akan terganti. Nah, jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja teman-teman dengan apa permintaan yang digunakan di modul. Dan jangan lupa saat teman-teman mengganti linknya ataupun panjangnya, teman-teman jangan lupa untuk mengatur kilometernya, meter dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi sampai di sini. Setelah memasukkan nilai-nilai untuk semua komponen, selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana mensimulasikan sistem tenaga listrik ini yang telah digambarkan. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana aliran daya dari suatu sistem ini. Gitu, kita akan mengklik run load flow-nya, maka akan memunculkan aliran daya yang dihasilkan dari sistem tenaga listrik ini, seperti yang telah digambar. Pada percobaan ini, yang ingin diketahui yaitu bagaimana perubahan frekuensi pada suatu sistem tenaga listrik. Jika salah satu dari generator mengalami kerusakan dan pada saat itu juga terjadinya pelepasan beban, apakah frekuensinya akan mengalami kenaikan atau penurunan? Maka kita akan melihatnya dengan mensimulasikan seperti berikut ini. Kita akan mengklik transient stabilitas analysis, kemudian kita akan mengedit study nya, kemudian pada kolom event kita akan menambahkan event ID-nya. Kita akan menambahkan event ID trip, yaitu dengan waktu simulasinya sebesar 30 second. Kita oke. Untuk pelepasan dan untuk actionnya yaitu terjadi pada CB ke-7, di mana CB ke-7 yaitu terdapat pada setelah generator kedua. Kita oke. Setelah itu kita mengatur pelepasannya. Pelepasan yang terjadi yaitu pada pada pelepasan beban. Pelepasan yang dimaksud sini adalah pelepasan beban, yang mana time simulasi yang kita berikan yaitu sebesar 50. Maka kita oke. Untuk pelepasan beban yaitu terjadi pada setelah CB ke-12, maka kita oke. Nanti kita oke. Lalu kita akan melihat grafik dari frekuensi yang dihasilkan. Karena kita ingin melihat perbandingan dari antara semua bus, maka kita akan memilih semua bus di device ID untuk melihat bagaimana frekuensi dari setiap bus ketika suatu generator dalam sistem tenaga listrik mengalami kerusakan dan bersamaan dengan terjadinya pelepasan beban. Maka kita akan memilih seperti yang ini, dan untuk plug type-nya kita hanya akan melihat frekuensinya saja, bukan yang lain. Maka kita akan memilih frekuensi saja. Setelah itu kita akan mengklik OK. Maka setelah kita mengklik OK, maka muncullah grafik yang seperti tertera pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini terlihat dengan jelas bahwa frekuensi setiap bus mengalami penurunan dari setiap detiknya, dari detik ke 0 sampai dengan detik ke 50 selesai yang akhir total dari simulasi yang diinginkan. Maka itu akan terjadi sampai 50 second. Maka kita dapat melihatnya seperti gambar berikut ini. Pada percobaan ini yaitu percobaan over frekuensi atau frekuensi mengalami kenaikan. Pada percobaan ini yang tadinya generator 1 bernilai 15 mW, di sini kita ubah menjadi 25 mW, dan generator 2 tetap 15 mW.
Di sini kita akan mengadakan kerusakan pada mensimulasikan apabila generator 1 mengalami kerusakan, begitupun juga generator 2 mengalami kerusakan dengan adanya pelepasan beban pada CB ke 21 di CB ke 21. Maka kita akan melihat perubahan frekuensi yang terjadi akan naik, itu dengan simulasikannya seperti berikut ini. Terus event kita pilih tripnya CB7 dan CB1. CB7 yang mana untuk generator kedua dan CB1 untuk generator ke pertama, dan pelepasan pada CB ke 21 yang terletak tadi di bawah. Setelah itu kita mengatur pelepas time tripnya itu 30 second, untuk pelepasan 65. The total time simulasinya yaitu 65 second karena diambil yang paling besar. Terus kita oke. Setelah itu kita melihat grafiknya di base 1 2 3 4. Terus kita oke. Maka akan muncul grafik seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Dengan jelas dilihat bahwa pada saat ini akan mencapai dia pada detik ke 30 sampai dengan 50 mengalami penurunan frekuensi. Setelah detik ke 50 sampai dengan 65 mengalami kenaikan frekuensi. Dengan begini disimpulkan bahwa apabila dalam suatu sistem tenaga listrik terjadi kerusakan pada dua generator, yang mana nilai generator 1 dan generator 2 mengalami kerusakan, maka akan menyebabkan frekuensi yang tadinya mengalami penurunan akan menyebabkan pada detik selanjutnya atau waktu selanjutnya akan bernilai tinggi, seperti pada gambar berikut ini, dan kenaikannya itu hampir mencapai dengan 101% dari nilai frekuensi yang sebenarnya. Yang telah ditentukan nilai frekuensi yang sebenarnya adalah 50 Hz dan kenaikannya sampai dengan 50 lebih Hz. Dan inilah gambar grafik yang didapatkan pada kasus yang pertama untuk over frekuensi ini. Pada kasus yang pertama tadi kita mensimulasikan sebuah sistem tenaga listrik dengan melihat bagaimana perubahan frekuensi ketika terjadi pelepasan beban bersamaan dengan rusaknya salah satu generator. Pada kasus yang kedua ini kita akan melihat bagaimana perubahan frekuensi dari sebuah sistem tenaga listrik apabila dalam suatu sistem kedua generator mengalami kerusakan dan terjadinya pelepasan beban pada salah satu bebannya. Maka simulasinya sebagai berikut, dengan sama seperti pada kasus yang pertama, dengan memilih transient stabilitas analisis. Kemudian kita mengedit study case-nya. Pada event pada trip kita memilih trip dengan waktu 30 second untuk sirkuit breaker yang untuk generator yang kedua, yaitu itu kita memilih CB yang pertama, yaitu dimana CB pertama terletak setelah generator ke 1. Maka pada kasus ini yang terjadi kerusakan yaitu pada generator 1 dan generator 2. Maka yang mensuplai tegangan pada sistem ini hanyalah generator ketiga. Untuk pelepasannya kita memilih pada circuit breaker atau CB ke-20, di mana beban setelah CB ke-20 akan mengalami pelepasan pada detik ke-50. Dengan total simulation time-nya kita
set dengan dia set 50 second. Selanjutnya itu kita akan oke. Setelah itu kita akan melihat bagaimana frekuensi dari kasus yang kedua ini. Dengan seperti kasus pertama, kita memilih semua bus 1, 2, 3, 4, 5 dan 10 dengan memilih plot tipenya yaitu frekuensi saja, karena yang ingin dilihat hanyalah bagaimana perubahan frekuensinya, apakah under frekuensi atau over frekuensi. Maka kita akan melihatnya ketika setelah memilih device ID-nya untuk semua bus, maka kita akan mengklik OK. Setelah OK, berbeda dari kasus yang pertama, kasus yang kedua kita lihat dengan jelas bahwa penurunan yang terjadi ketika kedua generator dalam suatu sistem tenaga listrik ini mengalami kerusakan, maka terjadi penurunan yang sangat drastis seperti yang terlihat pada grafik ini. Dengan grafik ini menjelaskan bahwa penurunan frekuensi pada setiap detiknya sampai detik ke 50, yang mana kenapa sampai 50, karena kita men-set total simulasi itu sampai 50 second, maka kita akan dapat melihat terjadinya penurunan yang begitu drastis pada saat pada kasus kedua ini. Pada percobaan kali ini kita akan mensimulasikan pengaturan frekuensi yang over frekuensi atau frekuensi mengalami kenaikan dari nilai frekuensi yang telah ditetapkan. Pada percobaan yang ini, perbedaan dari percobaan yang pertama untuk percobaan under frekuensi, generator kedua yang tadinya bernilai 15 mW, di sini di percobaan ini kita ubah nilainya menjadi 25 mW. Kemudian untuk melihat bagaimana kenaikan frekuensi yang terjadi pada rangkaian sistem tenaga listrik ini, maka kita akan mensimulasikannya seperti percobaan sebelumnya, yaitu dengan memilih transient analysis stability, mengedit edit study case-nya. Pada eventnya kita pilih trip yang terjadi, yaitu ketika pada CB7 dan CB ke pertama, yaitu pada generator kedua dan generator pertama mengalami kerusakan untuk kasus kedua, dengan pelepasan beban yaitu pada CB ke 26 yaitu beban kelima. Maka dengan total simulasi time-nya yaitu sebesar 70 second. Berbeda dari percobaan yang pertama untuk under, kita pakai total simulasi time-nya itu 50 second. Maka kita oke. Selanjutnya kita akan melihat grafiknya frekuensi untuk semua bus, maka dipilih device ID untuk semua bus. Dan seperti yang sebelumnya, kita hanya memilih plot tipenya, kita hanya memilih frekuensi, dimana dalam percobaan ini yang hanya perbedaan yang hanya dilihat percobaan yang diinginkan yaitu melihat bagaimana kestabilan frekuensi dalam suatu sistem tenaga listrik apabila terjadi suatu kerusakan pada generator dan bersamaan dengan pelepasan beban. Maka kita oke. Maka akan muncul grafik seperti yang tertera pada gambar ini. Pada gambar ini terjadi pada waktu ke-40 terjadi penurunan dari waktu 30 second sampai dengan 55 terjadi penurunan frekuensi. Setelah 55 ke atas sampai ke 70, maka nilai frekuensi menjadi naik dan 102% dari frekuensi yang sebenarnya. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa ketika waktu simulasi diberikan dengan waktu yang ditambahkan dengan waktu 20 second, maka frekuensi pada
pada sebuah sistem tenaga listrik akan berubah menjadi over. Dan ketika generator diubah nilainya lebih besar daripada yang lain, sedangkan dia memiliki nilai MW yang paling besar, tetapi dia mengalami kerusakan, maka itu akan mempengaruhi frekuensi yang terjadi pada setiap busnya. Dan inilah hasil dari kasus yang kedua ini. Frekuensi mengalami kenaikan sampai dengan 102% dari frekuensi yang sebenarnya.